Audio Jungle. Setelah menunggu beberapa menit berlalu, pegawai yang disuruh oleh Lin Bomo untuk mengidentifikasi akhirnya sudah keluar. Pegawai itu pun berkata, "Tuan muda, porselen hijau ini adalah asli. Harga pasarnya kurang lebih 2 miliar, Lin Bomo pun menjawab, "Baik, kamu boleh pergi sekarang." Ia pun mengambil porselen itu, untuk diserahkan ke Ye Han dan berkata, "Master, porselen hijaumu memang asli." Seketika itu Ye Han pun tersenyum. Ia pun berkata ke Yun, "Kelihatannya aku sudah menang." Yun pun menjawab, "Ya sudah kalau menang, apa hebatnya? Ada 40 juta di dalam kartu ini, kodenya angka 8 sebanyak 8 kali." Sambil menyerahkan kartu ATM ke Ye Han pun mengambil kartu itu dan berkata di dalam hati, "Menyenangkan sekali, 40 juta didapatkan dengan mudah." Tuan Zhou pun tertawa gembira dan berkata, 6 juta ditukar dengan 40 juta. Keuntungan ini memang luar biasa. Seketika itu Tuan Zhao terjatuh. "Ah, dadaku, aku tidak bisa bernafas." Sambil menahan rasa sakitnya, beberapa orang di sana pun terkejut. "Kakek, ada apa denganmu? Kakek kamu jangan menakutiku," ucap Yun. Ia khawatir dengan kakek Zhou. Lin Bomo berkata, "Penjaga, cepat siapkan mobil untuk ke rumah sakit." Tuan Zhou berlahan-lahan kehilangan kesadarannya. Yun pun menangis sambil berkata, "Kakek, kamu tidak boleh mati." "Ada apa ini? Coba aku lihat," ucap Ye Han di dalam hati sambil mengaktifkan mata yin yang-nya untuk memeriksa keadaan Tuan Zhou. Ia menemukan sesuatu di jantung Tuan Zhou dan berkata di dalam hati, "Detak jantung Tuan Zhou diserang oleh miasma." Kelihatannya sudah beberapa hari, Lin Bomo bergegas menggendong Tuan Zhou untuk dibawa ke rumah sakit sambil berkata, "Segera ke rumah sakit, tidak boleh membiarkan ketua Zhou terjadi sesuatu." Tanpa diduga Ye Han menghadang Lin Bomo dan berkata, "Sekarang sudah terlambat, jika pergi ke rumah sakit." Lin Bomo pun menjawab, "Minggir, jika terjadi sesuatu pada ketua Zhou, apa kamu bisa bertanggung jawab?" Ia memarahi Ye Han. Ye Han pun berkata, "Aku pernah belajar ilmu medis, biar aku mencobanya. Mungkin saja bisa menyelamatkan ketua Zhou." "Tunggu, biarkan dia mencobanya," ucap Yun ke Lin Bomo. Lin Bomo pun berkata, "Apa, adik Yun, ini berhubungan dengan nyawa ketua Zhou. Kamu harus bertindak bijaksana." Yun pun menjawab, "Aku percaya padanya." Setelah itu Lin Bomo membaringkan Tuan Zhou di lantai. Ye Han pun berkata, "Tenanglah, serahkan padaku." Setelah itu Ye Han menyiapkan teknik pengobatan akupunturnya. Ia mulai melancarkan beberapa totokan akupuntur ke tubuh Tuan Zhou. Setelah beberapa menit kemudian, Ye Han sudah selesai mengobati Tuan Zhou. Yun menghampiri Ye Han dan bertanya, "Ye Han, apakah kakekku bisa sadar?" Ye Han pun menjawab, "Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Kondisi detailnya tergantung kakekmu sendiri." Seketika itu Tuan Zhou pun tersadarkan sambil berkata, "Yun, kenapa kamu menangis?" Beberapa orang di sana pun terkejut melihat Tuan Zhou sudah sadar. "Bagus sekali, kakek, kamu akhirnya sudah sadar," ucap Yun sambil memeluk Tuan Zhou. Setelah keadaan Tuan Zhou membaik, ia menghampiri Ye Han dan berkata, "Adik Ye, terima kasih sekali, sekarang dadaku sudah tidak sakit lagi. Bahkan pernapasanku sudah lebih lancar." Ye Han menjawab, "Hal kecil saja, tapi ketua Zhou kelak masih harus memperhatikan kesehatan." Lin Bomo terheran-heran akan kehebatan Ye Han dan berkata di dalam hati, "Para dokter terkenal di dalam dan luar negeri tidak memiliki cara untuk mengobati penyakit ketua Zhou, tapi Ye Han bisa mengobatinya. Misalnya dia bisa mengobati ayah, maka krisis keluarga Lin bisa diselesaikan secara otomatis." "Saudara Ye, ada satu hal yang ingin meminta bantuanmu. Aku mohon kamu menyetujuinya." Lin Bomo memohon ke Ye Han sambil menundukkan kepala. Ye Han pun menjawab, "Saudara Lin, tidak perlu begitu. Jika aku bisa membantunya, aku pasti tidak akan membiarkannya begitu saja." Ia memanfaatkan keadaan ini untuk menjalin hubungan dengan dua keluarga itu. Sambil berkata di dalam hati, "Keluarga Zhou dan keluarga Lin sangat hebat. Ada untungnya aku berteman dengan mereka." Lin Bomo berkata, "Ayahku memiliki penyakit sakit kepala dan sudah mencari berbagai dokter juga tidak ada gunanya. Mohon saudara Ye untuk membantu mengobatinya." Ye Han menjawab, "Saudara Lin, berikan aku waktu 1 bulan untuk mempersiapkannya. Aku pasti akan melakukan yang terbaik." Lin Bomo berkata, "Terima kasih saudara Ye, tidak peduli bisa atau tidak, kamu tetap teman dari keluarga Linku."
Kakak Lin sudah terlalu sungkan, kelak panggil aku Ye Han saja. Xin pun berpindah di hotel. Terlihat Ye Han sedang mengirimkan pesan ke kakaknya dan berkata di dalam hati, waktu sudah malam, aku harus memberitahu kakak sebentar, daripada dia merasa khawatir. Akan tetapi ia melihat Yun, yang lagi digoda oleh seseorang. Pria itu bernama Bai Luofei. Sayang, hari ini kamu sangat cantik, ucap Bai Luofei sambil menggoda Yun. Yun pun menjawab, Bai Luofei, kamu menyebalkan sekali, aku sudah bilang aku sudah punya kekasih. Bai Luofei pun berkata, Yun, kamu jangan menipu aku lagi. Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidikinya. Kamu sama sekali tidak punya kekasih. Seketika itu Ye Han datang dan berkata, hentikan, sambil menggenggam tangan Bai Luofei. Sialan, kamu siapa? Lepaskan tanganku, ucap Bai Luofei. Tanpa basa-basi Ye Han langsung melempar Bai Luofei ke dinding. Yun pun berkata di dalam hati, kebetulan aku bisa meminjam kesempatan ini untuk mendekatkan hubunganku dengan Ye Han. Ia pun merangkul Ye Han sambil berkata, sayang, kenapa kamu baru datang sekarang? Kekasihmu sudah diganggu oleh orang lain. Ye Han dan Bai Luofei pun terkejut mendengar perkataan Yun. Kak Ye Han yang tampan, bantu aku, ucap Yun sambil menggoda Ye Han. Ye Han pun memanfaatkan kesempatan ini untuk memikat Yun dan berkata, kita baru berapa lama tidak berjumpa, kamu sudah merindukanku lagi. Bai Luofei sangat kesal melihat Yun sedang bermesraan dengan Ye Han dan berkata, bocah tengik, kamu berani berebut wanita denganku. Aku akan membunuhmu, sambil melancarkan serangan ke arah Ye Han. Dengan cepat Ye Han menendang Bai Luofei dengan cukup keras. Yun pun berkata, wah, Ye Han hebat sekali. Terlihat Bai Luofei tergeletak di lantai. Ye Han pun berkata di dalam hati, setelah mendapatkan mantra memurnikan energi, anak orang kaya ini sama sekali bukan lawanku. Ia pun merangkul Yun sambil berkata, Yun, ayo kita pergi, jangan pedulikan orang cabul ini. Bai Luofei sangat marah ke Ye Han dan berkata, bocah, kamu berani merebut wanitaku, aku pasti akan membuatmu mati mengenaskan. Setelah pergi meninggalkan Bai Luofei, seketika itu Yun mencubit Ye Han sambil berkata, apa kamu sudah puas merangkulku? Ye Han pun menjawab, bukankah aku berakting? Tetap harus terlihat sedikit nyata. Yun pun berkata, aku tidak percaya padamu. Sambil pergi meninggalkan Ye Han. Akan tetapi Yun berhenti dan memanggil Ye Han. Ye Han pun terkejut dan menjawab, ada apa? Besok aku akan membawamu bermain hal yang lebih menantang, ucap Yun. Seketika itu Ye Han membayangkan perkataan yang menantang dengan halusinasi mesum. Ye Han terlihat sangat senang. Di keesokan harinya, Yun mengajak Ye Han pergi ke pasar judi batu. Ye Han pun berkata, pasar judi batu, apa ini hal yang kamu bilang menantang? Ia terlihat sangat kecewa. Yun pun menjawab, apa berjudi batu tidak menantang, bisa menjadi kaya dalam semalam juga bisa menjadi miskin, bahkan ada yang sampai mati. Ayo cepat. Kebetulan ada sejumlah batu asli yang baru. Sambil menarik Ye Han untuk masuk ke pasar judi batu itu, Ye Han pun berkata di dalam hati, sayang sekali, aku masih berlatih mantra memurnikan energi untuk waktu yang lama, aku masih berpikir untuk melakukannya. Setelah mereka berdua masuk ke dalam, mereka berhenti untuk melihat-lihat batu-batu yang disusun di rak. Seketika itu ada seorang pemuda yang menghampiri mereka dan berkata, Nona Yun, kamu sudah datang. Waktu itu kamu mendapatkan batu giok jenis es, kamu benar-benar cucu dari Raja Judi Batu. Kamu juga harus menyisakan sedikit keuntungan pada kami. Yun pun menjawab, hanya keberuntungan saja, kalian sudah berlebihan. Kelihatannya Zhou Yun sering bermain kemari, apakah dia membawaku kemari untuk menguji penglihatanku? Ucap Ye Han di dalam hati. Seketika itu ada seseorang datang dan berkata, waktu itu aku tidak ada di sini, kalau tidak bagaimana mungkin membiarkan bocah ini mendapatkan hadiah pertama. Orang tua itu bernama Tuan Wang. Ye Han berbisik ke Yun dan bertanya, orang tua ini begitu galak, kenapa dia mencari masalah denganmu? Yun pun menjawab, perusahaan perhiasannya adalah musuh bebuyutan perusahaan kami. Dia sering merebut sumber persediaan kami. Tuan Wang pun berkata, karena kamu mewakili keluarga Zhou, bagaimana kalau kita bertanding? Kita lihat batu pilihan siapa yang paling berharga. Seketika itu Yun pun berpikir dan berkata di dalam hati, penglihatanku memang tidak sebanding dengannya, jika aku kalah, maka harga diri keluarga Zhou akan hilang. Apa aku perlu memanggil kakek?
Tuan Wang pun tertawa dan berkata, kalau tidak berani lebih baik cepat pergi saja. Ia pun mengejek Yun. Tanpa diduga Ye Han menghampiri Tuan Wang dan menjawab, siapa yang bilang tidak berani, aku akan bertanding denganmu. Terlihat beberapa pengunjung pun berkata, siapa orang ini? Dia berani bertanding dengan Master Wang. Melihat tampilannya sedikit asing, sepertinya dia pertama kali datang kemari. Umurnya masih muda tapi, keberaniannya tidak kecil. Nanti lihat bagaimana dia akan kalah. Tuan Wang pun berkata, kamu siapa? Apa bisa mewakili keluarga Zhou? Seketika itu Yun merangkul Ye Han dan menjawab, dia adalah kekasihku, menantu dari keluarga Zhou. Kenapa dia tidak bisa mewakili keluarga Zhou? Terlihat beberapa orang di sana terkejut dan patah hati. Sialan, sejak kapan Nona Zhou memiliki kekasih? Bocah ini terlihat miskin, tapi bisa mendapatkan Nona Zhou. Huhuhu, wanita idolaku. Tuan Wang pun berkata, boleh saja membiarkan dia mewakili keluarga Zhou, tapi hadiah pertandingannya harus ditambah. Yun pun menjawab, hadiah apa? Tuan Wang pun berkata, aku dengar keluarga Zhou memiliki toko batu giok di pusat kota. Posisi itu bagus dan aku menyukainya. Bagaimana jika kamu kalah? Ucap Ye Han ke Tuan Wang. Tuan Wang pun berkata, jika aku kalah, aku akan belajar menggonggong seperti anjing di depan publik dan juga mengeluarkan benda yang harganya setara dengan batu giok sebagai kompensasinya. Ia juga berkata di dalam hati, hanya bocah kecil saja, masih ingin mengalahkanku. Apa kamu mampu? Yun pun bertanya ke Ye Han. Ye Han, seberapa besar keyakinanmu untuk menang? Ye Han pun menjawab, kamu tenang saja, aku pasti menang. Ia sambil berkata di dalam hati, aku adalah pria yang bisa melihat tembus pandang dengan jelas, tentu saja aku pasti akan memenangkannya. Yun pun menerima tantangan dari Tuan Wang sambil berkata, baik, aku menerima pertandingan ini. Kalau begitu, kita lihat kemampuanmu dengan pilihanmu. Ucap Tuan Wang. Ye Han pun berkata ke Yun, ayo jalan, kita juga pergi memilih sebuah batu giok asli. Yun menjelaskan ke Ye Han tentang memilih dan mengamati batu giok. Berjudi batu, pertama harus melihat penampilan kristalisasi dari batu asli. Kedua harus melihat retakan tampilan luarnya. Kristalisasi banyak, tipis dan retakan sedikit maka itu kualitas tinggi. Ye Han pun menjawab, oh, begitu ya. Oh iya Yun, warna giok mana yang paling bernilai? Seketika itu Yun pun terkejut mendengar perkataan Ye Han dan berkata, kamu bahkan tidak mengerti ini, lalu berani bertanding. Yun pun memarahi Ye Han. Ye Han dengan polosnya menjawab, kamu beritahu aku, maka kita bisa menang. Yun pun menjelaskan berbagai jenis batu giok ke Ye Han. Paling bernilai adalah jenis kaca lubang tua. Ia transparan bagaikan kaca. Ye Han pun menjawab, oh, ternyata transparan bagaikan kaca kan. Sambil mengaktifkan mata yin yangnya untuk mencari batu giok jenis kaca. Yun pun berkata, sudahlah, melihat tampilanmu yang tidak bisa diandalkan ini, lebih baik aku saja yang pilih. Seketika itu Ye Han sudah menemukan batu giok yang dia cari. Yun pun terkejut dan berkata, oh, apa kamu sudah selesai memilih? Coba aku lihat. Tidak ada kristalisasi, seluruh tampilan luarnya retak dan harganya hanya 1 juta. Ye Han dengan santainya menjawab, bagaimana? Harganya murah, barangnya bagus kan? Yun pun marah dan memukul kepala Ye Han sambil berkata, benda apa yang kamu pilih ini? Jika benda ini bisa mengeluarkan sesuatu baru disebut aneh.